Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan dan salam merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, bertemu dengan saya, Happy Arman Gea, Sarjana Sains. Dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Yang mana yang telah kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka merupakan salah satu program dari beberapa program yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pada awal tahun pembelajaran 2022-2023, ini merupakan salah satu pilihan kurikulum yang mungkin akan diterapkan di berbagai satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa apa itu esensi atau hal mendasar atau hakikat dari kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang telah didesain sedemikian rupa untuk menggali potensi terbesar, baik di dalam diri seorang guru dan begitu juga di dalam diri seorang siswa atau dalam hal ini peserta didik. Dengan tujuannya adalah untuk membuat para guru dan peserta didik agar bisa berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Nah, kemana arah kebijakan dari kurikulum Merdeka Belajar ini atau disebut dengan kebijakan Merdeka Belajar? Nah, arah kebijakan dari kurikulum Merdeka ini adalah memberikan kemerdekaan bagi unit pendidikan atau dalam hal ini satuan pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran dan tetap menyesuaikan dengan budaya, kearifan lokal, begitu juga dengan sosial ekonomi dan infrastruktur yang ada. Artinya di kurikulum Merdeka, satuan pendidikan akan diberikan kebebasan untuk mendesain pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah dimaksud dengan tetap mempertimbangkan masalah budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, dan bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada di satuan pendidikan dimaksud. Nah, jadi ini memberikan kebebasan kepada kita sebagai guru, kepada peserta didik, dan juga kepada satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, tentu program ini nanti akan bisa berjalan maksimal setelah kita sebagai pendidik akan lebih mengetahui tentang kelebihan dari kurikulum Merdeka ini. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa pandangan tentang kelebihan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka ini didesain lebih sederhana dan mendalam. Nah, di gambar bisa kita lihat, kebetulan saya mengajar mata pelajaran fisika, dan salah satu dari materi yang akan dipelajari di sana nanti adalah tentang sumber-sumber arus listrik. Nah, hal yang lebih sederhana yang perlu kita ketahui di sana adalah kita dulu harus mengetahui sumber-sumber daripada arus listrik dimaksud. Dan di gambar kita bisa melihat para peserta didik, kita memotivasi mereka untuk mencari beberapa sumber-sumber ya daripada arus listrik yang lebih sederhana dan bisa kita temukan di sekitar kita. Oleh karena itu, di sini kita lebih ditekankan untuk lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan potensi setiap para peserta didik itu sesuai dengan fase atau tingkatannya. Oleh karena itu, belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Yang dalam arti, setiap para peserta didik akan belajar lebih menyenangkan. Itu adalah kelebihan kurikulum merdeka yang pertama. Yang kedua adalah kurikulum merdeka juga memberikan kemerdekaan, ya, baik kepada peserta didik, begitu juga kepada para guru, dan memberikan juga kemerdekaan kepada sekolah. Bagi peserta didik, di mana di jenjang SMA, ya, yang saat ini kita sudah mengetahui bersama bahwa di kelas 10 tidak ada lagi istilah jurusan atau program peminatan. Di mana peserta didik itu diarahkan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya masing-masing. Jadi di jenjang SMA tidak ada lagi ya program peminatan atau penjuruan, tetapi lebih fokus kepada ya para peserta didik ini diarahkan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi masing-masing.
Begitu juga dengan guru, ya. Artinya guru diberikan kemerdekaan untuk mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik. Ya, artinya Bapak Ibu guru juga tidak terlalu harus berusaha semaksimal mungkin yang dalam hal harus tercapai materi, ya. Tidak berdasarkan ketercapaian materi, tetapi bagaimana tahapan perkembangan peserta didik. Apakah mereka sudah mengerti atau masih belum? Maka kalau masih belum, maka kita bisa memungkinkan untuk melakukan beberapa program-program pengayaan untuk ya lebih nanti menghasilkan asesmen yang lebih berfokus kepada eh, pencapaian pencapaian pengetahuan peserta didik ya secara bertahap dan secara tuntas juga. Begitu juga dengan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum ya sesuai dengan karakteristik dan satuan pendidikan dan begitu juga dengan peserta didik. Artinya sekolah tidak harus memilih ya satu kurikulum yang baku dari pemerintah ya dalam hal ini sekolah juga bisa lebih bebas untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sendiri ya berdasarkan karakteristik dan bagaimana eh, satuan pendidikan dalam hal ini sekolah ya memiliki juga sarana prasarana penunjang lainnya. Berikutnya, keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Artinya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada para peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lainnya, untuk ya mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pengajar pelajar Pancasila. Nah, kita bisa juga melihat di slide ya, ini merupakan salah satu eh, kegiatan para siswa untuk kita berikan keluasan kepada mereka untuk mengeksplorasi ya pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan secara teoritis di dalam ruangan kelas, apakah itu bisa menggunakan laboratorium atau mungkin kadang mereka harus berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitar. Jadi ini akan menjadi kebiasaan ke depan untuk melatih para peserta didik agar pembelajaran itu lebih relevan dan interaktif. Tentu tujuan dari kompetensi ini adalah untuk menghasilkan para peserta didik yang memiliki karakter ya yang sering dicanangkan atau disampaikan oleh Menteri Pendidikan adalah profil pelajar yang Pancasila. Berikutnya, kita juga harus mengetahui apa platform dan output dari Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar. Ya, jadi program ini adalah yang pertama adalah Merdeka Belajar. Ya, output dari Merdeka Belajar ini adalah untuk menghasilkan para pengajar agar bisa mengajar. Ya, dan yang kedua adalah Merdeka Berubah. Ya, output dari Merdeka Berubah ini adalah para guru dan para siswa bisa sama-sama belajar. Itu outputnya. Dan yang ketiga adalah Merdeka Berbagi. Ya, Merdeka Berbagi yang dalam arti para guru dan siswa bisa bereksplorasi, bisa menuangkan hasil karya tersendiri untuk bisa dilihat dan dinilai juga oleh yang lain. Jadi ini sebenarnya platform dan output dari Merdeka Mengajar. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, ada satu paradigma ya yang terbaru yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya tentang kurikulum merdeka. Paradigma yang pertama adalah kemerdekaan untuk ya berkreasi ya, ini salah ya. Kemerdekaan para guru dan para siswa begitu juga dengan ini sekolah untuk berkreasi ya. Di mana di gambar di atas kita bisa melihat bagaimana mengkreasikan sesuatu ya. Misalnya di mata pelajaran fisika, seorang siswa yang sudah belajar tentang ilmu impuls dan momentum akan bisa mengaplikasikan di dalam pembuatan sebuah roket. Dalam hal ini misalnya roket air. Begitu juga dengan paradigma terbaru ya dari kurikulum merdeka ini kita juga harus mengetahui bahwa para siswa dan guru dan begitu juga dengan unit sekolah ya merdeka untuk berinovasi. Tentu ini merupakan tuntutan zaman ya bagi seorang pendidik ya agar bisa menghasilkan hal-hal terbaru, berinovasi ya, mengembangkan ide-ide yang sangat sederhana untuk menghasilkan sebuah produk ya yang bisa ya berpengaruh baik kepada diri sendiri
kepada sekolah, dan kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada penutup ini saya mempunyai satu ungkapan yang barangkali bisa kita adopsi nanti adalah zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berubah, ya. Namun investasi terbaik untuk perubahan di masa depan adalah para peserta didik kita di masa kini. Oleh karena itu, mari didik dan ajarlah mereka sesuai dengan zamannya, karena mereka sungguh menghadapi masa depan yang berbeda dengan zaman kita dulu waktu masih sekolah. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya, dan salam merdeka belajar.